Sistem keamanan lingkungan atau yang biasa disebut Siskamling adalah suatu program yang diciptakan oleh RT, RW, kepala desa, dan warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas Siskamling dilakukan dengan ronda. Ronda adalah berkeliling atau patroli untuk menjaga keamanan desa dan biasanya warga berjalan atau menaiki sepeda motor untuk berpatroli mengelilingi kampung. Dan biasanya setiap ronda ada kelompok di setiap sudut kampung untuk menjaga desa yang bersangkutan. Nah, Siskamling ini juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk nasionalisme ketika diimplementasikan dengan semangat cinta dan kepedulian terhadap negara serta masyarakat. Siskamling dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersatu, dan bertanggung jawab yang dapat berkontribusi pada kemajuan negara secara keseluruhan. Nah, dari pengertian Siskamling tadi, kira-kira kalian penasaran gak sih sama fungsinya? Jadi, Siskamling itu diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan juga tentram di lingkungan masing-masing. Siskamling juga merupakan wujud kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya, tindakan kriminalitas. Terus apa sih manfaat dari Siskamling ini? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, terjalinnya kerjasama antara warga. Kedua, lingkungannya bebas dari kriminalitas. Dan yang ketiga, terjalin solidaritas antar masyarakat yang kondusif, yang pasti akan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Siapa yang memunculkan ide Siskamling, alasannya apa, dan sejak kapan ada Siskamling? Jadi Siskamling itu muncul mungkin dari nenek moyang kita. Dahulunya kan mungkin kawasannya, lingkungannya kan masih sepi, kayak seperti hutan, terus apa itu untuk hunian kan masih jarang-jarang. Jadi untuk keamanan di lingkungan tersebut kan ide dari nenek moyang kita kan muncul untuk mengutamakan keamanan dari segi mungkin jaga malam. Kalau dulu mungkin munculnya ide Siskamling itu awal-awal ini, kalau mungkin dari dahulu itu namanya bukan Siskamling, mungkin jaga malam seperti itu. Terus alasannya ya untuk keamanan di lingkungan itu. Mungkin yang dulu-dulu itu kan yang rawan kan mungkin binatang ternak atau apa seperti itu. Jadi kalau orang dulu kan yang punya harta kekayaan mungkin kayak hewan ternak, kayak apa itu. Jadi kita jaga bersama-sama seperti itu. Ya. Apa manfaat dari adanya Siskamling dan apakah ada tantangan selama Siskamling? Ya, manfaatnya banyak. Satu ya lingkungan jadi nyaman, terus orang yang apa itu punya hewan ternak atau apa itu mungkin tidurnya lebih nyenyak. Terus manfaatnya ya banyak. Manfaatnya ya mungkin ini manfaatnya susah ya, pokoknya manfaatnya itu banyak banget lah. Iya, dari segi keamanan yang jelas pasti lingkungannya aman seperti itu. Terus maaf, yang kedua tadi tantangan selama Siskamling. Tantangannya ya kalau Siskamling jaga keamanan itu kan pasti jam-jam tertentu pakai keliling lingkungan yang kita amankan. Nah, tantangannya ya pasti di ruang lingkup yang gelap, di
sesuatu yang gelap itu pasti ada sesuatu yang ganjil seperti itu. Tantangannya kan kita harus benar-benar bermental bernyali besar seperti itu. Ya. Lanjut. Biasanya siskamling berlangsung dari jam berapa hingga jam berapa, dan kegiatan apa yang dilakukan saat siskamling berlangsung? Kalau di desa-desa itu siskamling biasanya mulai jam 11, jam 12 malam, mungkin ya nyampe pagi jam 2, jam 3, bahkan sampai subuh. Nah, seperti itu. Terus kegiatannya ya kita nanti per 2 jam atau per 1 jam keliling lingkungan sekitar untuk memantau keadaan sekitar, apakah aman, apakah ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar yang kita lindungi, kita amankan, seperti itu. Biasanya berkelompok siskamling ada berapa orang? Biasanya banyak, tergantung dari warga setempatnya. Biasanya kalau di desa-desa itu ada per kelompok ada 9 orang, 10 orang, tapi minimal ya 9 orang. 9 orang itu nanti misalkan yang 4 jaga di pos ronda, terus nanti yang 5 keliling, nanti gantian aplusan gantian, nanti yang 5 keliling, yang 4 jaga di pos ronda, seperti itu. Ya. Selanjutnya, apakah pernah ada kejadian kriminalitas selama siskamling berlangsung, dan bagaimana solusinya jika itu terjadi? Ya, kita kalau ada kejanggalan kita pasti ada. Tapi kalau kejanggalan itu nanti misalkan kalau era-era seperti sekarang ini kan biasanya yang bikin gaduh kan anak muda kayak begal, kayak apa dan sebagainya. Mungkin kita solusinya nanti ya panggil pihak yang berwajib. Soalnya kalau kita main hakim sendiri nanti juga terjadi bumerang ke kita sendiri, jadi masalah ke kita sendiri. Jadi kita ya sebagai warga kita patut terhadap hukum, ya kita manggil yang berwajib, pihak yang berwajib. Seperti kalau di kelurahan juga ada babinsa, kalau tiap malam juga jaga, nanti kita bisa calling atau polsek setempat, nanti juga kalau per jam kan keliling ke lingkungan kalau era-era seperti ini. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Ya. Sebagai penutup dari video ini, kami mau kasih tahu teman-teman bahwa inti dari siskamling itu adalah dari warga dan untuk warga, supaya lingkungan yang ditempati jadi lebih aman dan minim kriminalitas, serta mewujudkan masyarakat yang punya sikap solidaritas yang tinggi dan peduli terhadap sesama.